Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Mutun Talibil Ilm, Al-Mustawa At-Tamhidi, yang mana kita telah sampai pada bab al-fadail, keutamaan-keutamaan. Bagian yang selanjutnya, bagian yang ketiga, fadlu adzikr, keutamaan berzikir. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tentang keutamaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Shallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu." Permisalan orang yang mengingat Rabb-nya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi la yadhkuru rabbahu." Dan orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masalul hayyi wal mayyit, seperti halnya orang yang hidup dan mati. Orang yang hidup adalah orang yang berzikir. Orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti hanya orang yang mati. Ini keutamaan berzikir yang pertama. Kemudian yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini salah satu hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku benar-benar bersamanya apabila ia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika dia menyebut namaku di dalam dirinya, maka kata Allah, aku akan sebut namanya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika sebut namaku, itu berzikir kepadaku dalam suatu perkumpulan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan sebut namanya dalam perkumpulan makhluk yang lebih baik daripada mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaihi. Keutamaan berzikir yang kedua. Keutamaan yang pertama tadi seperti hanya orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir seperti hanya orang yang hidup. Keutamaan yang kedua disebutkan di dalam kitab ini, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada dia. Allah senantiasa memberikan taufik kepadanya, meneguhkan dia, ya, menolongnya, menjaganya. Ini adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa mengingatnya. Kemudian yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa al-mufarridun, telah mendahului al-mufarridun. Sabaqa al-mufarridun. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
"Wama al-mufarriduna ya Rasulullah?" Apa itu al-mufarridun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat." Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Al-mufarridun itu adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, dari laki-laki ataupun perempuan. Ini keutamaan yang ketiga, ya. Dikatakan al-mufarridun, telah mendahului orang-orang al-mufarridun. Artinya mereka adalah orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mau laki-laki ataupun perempuan. Kemudian selanjutnya bagian yang keempat, fadlu majalisi az-zikr. Keutamaan majelis zikir, ya. Keutamaan majelis zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan majelis zikir, majelis ilmu, ya, majelis zikir. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah. Mereka berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling belajar di antara satu dengan yang lainnya, ya, di antara mereka saling belajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa nazalat alaihimus sakinah." Kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. As-sakinah artinya adalah at-tuma'ninah wal waqar, ketenangan, ya. Maka mereka akan mendapatkan ketenangan, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi mereka. Mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini keutamaan majelis zikir, bahwa dengan bermajlis zikir, salah satu bentuk majelis zikir itu adalah membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, ya, dan saling mempelajari Al-Qur'an. Caranya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, satu orang membaca Al-Qur'an, yang lain menyimak bacaan tersebut, ya. Yang akan didapatkan adalah mereka akan mendapatkan ketenangan. Mereka akan mendapatkan ketenangan di dalam diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, Allah akan menurunkan rahmat kepada mereka. Dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka, ya, orang-orang yang bermajlis zikir di hadapan para malaikat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa keutamaan orang yang bermajlis zikir, ya. Orang yang bermajlis zikir, dan salah satu bentuk
Zikrullah, salah satu bentuk berzikir adalah membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Salah satu di antara sahabat kita membaca Al-Quran, kemudian yang lain mendengarkan, ya, menyimaknya dengan baik. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan biidznillah di pertemuan yang lain.